Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta perlindungannya kepada kita semua dari pandemi COVID-19 yang hari ini tengah terjadi di bumi kita, dan semoga sesaat lagi Allah angkat pandemi ini dari bumi kita agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik seperti biasanya. Baiklah, hari ini 21 Sa'ban, itu artinya kurang lebih 9 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dengan hati yang tulus dan dari lubuk hati yang paling dalam, Miss mau mengucapkan mohon dimaafkan untuk segala kesalahan, untuk segala kata maupun perbuatan yang mungkin selama kita berinteraksi tidak berkenan di hati kalian, atau mungkin ada kata-kata yang menyakiti. Mohon untuk dimaafkan sekali lagi. Miss memohon maaf dari hati yang paling dalam untuk segala kesalahan yang pernah dilakukan. Baiklah, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai getaran, gelombang, dan bunyi part 2. Yang sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang akan dibahas yaitu adalah pendengaran pada hewan, kemudian aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Langsung saja untuk yang pertama, pendengaran pada hewan. Pendengaran pada hewan yang akan pertama kali kita bahas di sini adalah kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan melewatinya dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi disebut dengan ekolokasi. Jadi ekolokasi itu adalah kemampuan kelelawar untuk menentukan suatu lokasi. Dari mana? Dari cara dia memantulkan gelombang ultrasonik tersebut. Kemudian tentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Apa sih efek Doppler itu? Menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya bergerak, maka penerimaan akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, maka frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Ingat, ketika kedua-duanya bergerak, maka sumber yang dipancarkan itu yang diterimanya akan sama. Namun jika hanya salah satu, maka frekuensi yang diterima akan berbeda dengan apa yang dipancarkan. Lantas bagaimana kelelawar ini dapat menghindari efek Doppler? Agar dapat menghindari efek Doppler ini, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkan. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak menjauh, sehingga pantulannya tidak hilang. Lumba-lumba. Sistem sonar pada lumba-lumba merupakan suatu sistem untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan. Sistem ini berguna untuk mengindrai benda-benda di lautan, mencari makan, dan berkomunikasi. Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Jadi bagian rahang bawah di lumba-lumba yang fungsinya untuk menangkap pantulan
gelombang bunyi itu disebut dengan jendela akustik. Lumba-lumba ini juga mampu saling berkirim pesan walaupun jaraknya jauh, yaitu kurang lebih 200 kilometer. Gimana caranya? Suara yang tadi dipantulkan kemudian masuk melalui rahang bawah lumba-lumba yang kita kenal dengan jendela akustik. Ini cara kerjanya adalah dari bagian tersebut. Jadi ketika suara sudah dipantulkan dan masuk melalui jendela akustik ini, maka informasi bunyinya akan diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebutlah, lumba-lumba ini akan mengetahui lokasi dia berada di mana, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan seperti yang sudah dijelaskan bahwa kurang lebih pada jarak 220 km. Dan dengan cara ini pula lumba-lumba mampu berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan satu sama lain ketika sedang mengalami bahaya. Kita lanjut pada aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Kalau selama ini kita masih bertanya-tanya untuk apa belajar IPA, untuk apa belajar fisika, ternyata dari apa yang kita pelajari itu akan membuat suatu kemajuan dalam teknologi. Contoh, ketika kita mempelajari materi gelombang, getaran, dan bunyi, teknologi yang tercipta dari hasil materi ini adalah ultrasonografi. Salah satunya yaitu ultrasonografi atau kita sering menyebutnya dengan USG. Seperti yang kita tahu bahwa USG itu adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memeriksa kondisi atau keadaan janin ketika masih di dalam rahim sang ibu. Namun ternyata USG ini lebih dari itu penggunaannya. Mari kita cek apa saja yang bisa dilakukan oleh USG ini. Ultrasonografi merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar 1-8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit. Salah satunya yaitu adalah kanker. Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dengan tahapan yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Jadi pertama kali yang dilakukan sebelum akhirnya menjadi hasilnya itu adalah pertama kali alat ini akan melakukan pemancaran gelombang. Kemudian penerimaan gelombang itu akan dipantulkan dan akan diinterpretasi gelombang pantulnya. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi, ketika gelombang ini dipancarkan dan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam, baik jangka waktu pantulan dan besar kecilnya gelombang yang dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan ini nanti oleh jaringan tubuh selanjutnya akan diterima oleh transducer. Setelah diterima oleh transducer, maka transducer ini akan mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik. Kemudian dihantarkan menuju komputer dan dari komputer selanjutnya akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Jadi dari transducer inilah nanti akan dipantulkan ke komputer dan akan dirubah menjadi sinyal listrik dan akhirnya bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Sonar atau sound navigation and ranging dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut
yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Jadi ketika alat ini sudah mencapai dasar laut, maka inilah salah satu penghalangnya dan gelombang tersebut nanti akan dipancarkan dan stop ketika sudah mencapai dasar laut. Data waktu dan cepat rambat bunyi air laut dapat digunakan untuk menghitung jarak kedalaman laut dengan persamaan S sama dengan V dikali T per 2, di mana S adalah kedalaman laut, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Sonar juga digunakan nelayan modern untuk menentukan lokasi di mana ikan berada, kondisi ombak, dan kecepatan arus laut. Nah, tahukah kalian bahwa sonar ternyata menirukan proses lumba-lumba dalam mencari mangsanya yang telah digunakan oleh lumba-lumba sejak jutaan tahun yang lalu? Tidak mungkin bukan jika lumba-lumba itu adalah sistem sonarnya buatan manusia? Ya, ini menakjubkan kan? Mustahil seekor binatang mampu memiliki sistem sedemikian rupa menakjubkannya atas kehendak dirinya sendiri sampai akhirnya sistem yang digunakannya itu dikembangkan dan ditirukan menjadi suatu teknologi yang hari ini kita gunakan kalau ini bukan ciptaan Allah. Jadi sistem yang dimiliki oleh lumba-lumba yang mampu membaca dan menyampaikan sinyal dalam keadaan jarak jauh yaitu kurang lebih 220 km itu merupakan salah satu anugerah dan salah satu bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa atas apa yang diciptakannya. Terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi, kurang lebih 800 sampai dengan 2000 kHz pada jaringan tubuh. Tingginya energi gelombang dapat digunakan untuk memecah endapan batu ginjal yang dikenal dengan litotripsi. Gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Pernah bukan kalian datang ke dokter gigi? Ya, datang ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi. Nah, ternyata alat yang digunakan itu adalah merupakan salah satu aplikasi dari alat terapi ultrasonik. Lanjut pada sonifikasi. Sonifikasi atau sonification merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, yaitu bisa berupa larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Sonifikasi digunakan untuk produksi nanopartikel seperti nanoemulsi dan nanokristal. Kalau misalkan ukurannya sudah nano, berarti ini sudah sangat kecil ya. Juga dapat mempercepat pengambilan atau ekstraksi. Ekstraksi apa? Yaitu ekstraksi minyak dari dalam tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Pada aplikasi biologis, sonifikasi sering digunakan untuk merusak atau menonaktifkan material organik yang dikenal dengan istilah sonoporasi. Pengujian ultrasonik. Pengujian atau ultrasonic testing merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji. Gelombang yang digunakan yaitu memiliki frekuensi sekitar 0,1 sampai dengan 15 MHz.
Pengujian ultrasonik banyak digunakan atau dilakukan dalam produk logam baja dan aluminium. Contohnya yaitu pada produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika masih ada yang ingin ditanyakan dan belum dimengerti, silahkan kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar atau bisa langsung email. Dan jangan lupa dikerjakan untuk latihan soalnya. Untuk pengerjaan latihannya soal sendiri, jangan lupa dicek kembali gelombang, getaran, dan bunyinya di part 1 karena soalnya berkaitan. Baiklah, sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik dan semoga bisa menjadi amal baik untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.